Yang terhormat Bapak Patria selaku dosen pengampu psikologi pendidikan serta teman-temanku semester 4 yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat menyelesaikan presentasi kali ini. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkanlah saya pada hari ini. Saya Satika sebagai pembawa acara yang akan memandu kegiatan diskusi pada pagi hari ini. Topik yang akan dibicarakan mengenai cara mengetahui kecerdasan siswa dan perilaku guru terhadap anak yang nilainya di bawah KKM. Sebelum diskusi dimulai, saya akan membacakan susunan kegiatan diskusi. Di antaranya, acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua adalah penyajian materi, acara yang ketiga adalah ice breaking, dan acara yang terakhir adalah penutup. Acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah penyajian materi. Saya akan memberi kesempatan kepada penyaji untuk menyajikan materi yang akan dibawakan oleh Ibu Nining Nur Aini dan Ibu Iva Kurniasari. Selanjutnya adalah ice breaking yang akan dibawakan oleh Ibu Novita Anggraini dan Ibu Ingrid Maharani. Acara yang terakhir adalah penutup. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai pembawa acara memohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Marilah kita beri aplaus untuk semuanya. Baiklah, kita memasuki materi yang pertama dengan judul Cara Mengetahui Kecerdasan Anak yang akan disampaikan oleh Ibu Nining Nur Aini. Kepada yang terhormat dipersilahkan. Halo, kali ini saya akan membawakan materi tentang karakter dan juga kecerdasan peserta didik, khususnya dalam usia sekolah dasar. Yang pertama itu tentang karakter. Nah, kira-kira karakter sendiri itu apa ya? Nah, karakter adalah watak, sifat, akhlak, ataupun kepribadian yang membedakan antara individu satu dan individu yang lain. Kemudian, karakter itu dipengaruhi dari mana saja? Yang pertama, yaitu dari keluarga. Keluarga adalah tokoh ataupun peran yang paling utama dalam pembentukan karakter, khususnya pada anak. Kemudian yang kedua yaitu lingkungan sekitar ataupun teman sepermainan. Nah, di sini teman sepermainan dan lingkungan sekitar juga sangat berpengaruh pada pembentukan karakter anak. Lingkungan yang baik juga akan membentuk karakter anak yang baik. Kemudian sebaliknya, karakter lingkungan yang buruk juga akan membentuk karakter anak yang tidak baik. Tapi semua itu tergantung masing-masing anak dalam menyerap semua yang ada di lingkungan sekitar tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu lembaga formal. Lembaga formal yaitu dari sekolah. Nah, dari sekolah tersebut juga sangat berpengaruh, baik itu dari siswanya ataupun temannya di sekolah, dan juga dari guru. Bagaimana guru membentuk karakter anak itu juga berpengaruh. Nah, selanjutnya yaitu tentang kecerdasan. Kecerdasan sendiri mempunyai arti yaitu perkembangan akal budi manusia untuk berpikir, mengerti, dan sempurna dalam pertumbuhan tubuhnya. Nah, ada beberapa jenis dari kecerdasan. Yang pertama yaitu kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik adalah kecerdasan dalam mengolah kata. Jadi, untuk yang pintar membuat kata-kata ini termasuk dalam kecerdasan linguistik. Yang kedua yaitu kecerdasan logika.
Kecerdasan logika sendiri adalah kecerdasan dalam berhitung, khususnya dalam matematika, statistika, intinya berhubungan dengan berhitung. Kemudian yaitu kecerdasan visual. Kecerdasan visual adalah kecerdasan melihat dan juga mengamati. Kemudian kecerdasan musikal. Nah, kecerdasan musikal ini adalah kecerdasan untuk mengapresiasikan tentang musik. Khusus yang pintar membuat lagu ini termasuk dalam kecerdasan musikal. Kemudian kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal adalah kecerdasan dalam diri sendiri. Maksudnya kita dapat membatasi ataupun mengendalikan diri kita sendiri. Khususnya misalkan emosi ataupun kedisiplinan dalam diri sendiri itu termasuk dalam kecerdasan intrapersonal. Kemudian kecerdasan personal. Kecerdasan personal adalah kecerdasan dalam hubungan antara manusia. Yang pintar dalam berhubungan sosial, baik itu untuk keluarga ataupun sesama kerabat, tetangga, itu termasuk dalam kecerdasan personal. Kemudian kecerdasan kinestik. Kecerdasan kinestik adalah kecerdasan dalam kemampuan tubuh. Contohnya misalkan atlet, dia itu pintar lari, pintar jogging, pintar apalagi ya? Olahraga. Ya, intinya itu tentang tubuh. Itu termasuk kecerdasan kinestik. Dan yang terakhir adalah kecerdasan naturalisme. Kecerdasan naturalisme adalah kecerdasan tentang kita dapat mengamati di lingkungan sekitar. Contohnya kita dapat mengamati hewan, tumbuhan, itu termasuk dalam kecerdasan naturalisme. Nah, terus bagaimana sih guru dapat mengetahui karakter masing-masing anak? Apalagi dalam lingkup sekolah itu kan anak itu banyak. Bagaimana guru dapat mengetahui masing-masing karakternya? Nah, yang pertama itu membuat rasa aman dan nyaman peserta didik. Sehingga peserta didik itu tuh bersikap kepada guru itu tahu batasnya. Yang pertama, yang kedua itu nggak jaim. Jadi nggak sok baik ataupun sok apa gitu lah ya. Intinya dia itu memang benar-benar dalam hatinya mengeluarkan karakter yang emang diri dia sendiri gitu. Kemudian dari cara dia berbicara juga itu dapat menjadi penilaian guru terhadap karakter anak tersebut. Kemudian bagaimana sih cara guru untuk meminimalisir karakter anak yang cenderung negatif sehingga dapat mempengaruhi tingkat kecerdasan gitu ya. Yang pertama itu guru perlu mengadakan parenting class. Parenting class itu adalah sosialisasi kepada orang tua ataupun wali murid dari peserta didik untuk mengetahui ataupun saling mengajarkan lah gimana sih caranya memberikan pengajaran dari rumah yang baik itu seperti apa, cara mengasuh yang benar itu seperti apa, cara belajar yang baik di rumah itu seperti apa, itu akan diajarkan dalam parenting class. Kemudian tes IQ. Nah, di sini tes IQ juga sangat berpengaruh pada bagaimana guru dapat mengetahui tingkat kecerdasan itu tadi. Nah, dengan tes IQ diharapkan guru dapat mengetahui karakter anak, kemudian dapat membenahi yang kurang mana, kemudian sehingga diharapkan peserta didik itu lebih baik dari sebelumnya, seperti itu. Kemudian bagaimana sih cara guru untuk meminimalisir karakter anak yang cenderung negatif sehingga dapat mempengaruhi tingkat kecerdasan gitu ya. Yang pertama itu guru perlu mengadakan parenting class. Parenting class itu adalah sosialisasi kepada orang tua ataupun wali murid dari peserta didik
untuk mengetahui ataupun saling mengajarkan lah gimana sih caranya memberikan pengajaran dari rumah yang baik itu seperti apa, cara mengasuh yang benar itu seperti apa, cara belajar yang baik di rumah itu seperti apa. Itu akan diajarkan dalam parenting class. Kemudian tes IQ. Nah, di sini tes IQ juga sangat berpengaruh pada bagaimana guru dapat mengetahui tingkat kecerdasan itu tadi. Nah, dengan tes IQ diharapkan guru dapat mengetahui karakter anak, kemudian dapat membenahi yang kurang mana, kemudian sehingga diharapkan peserta didik itu lebih baik dari sebelumnya, seperti itu. Terima kasih kepada Ibu Nini Nun Aini yang telah menyampaikan materi bahwa seorang guru memang penting dalam mengetahui kecerdasan masing-masing siswa. Kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada Ibu Nini Nun Aini. Kepada Ibu Nini Nun Aini, dipersilahkan duduk kembali. Baiklah, yang kedua adalah kita panggilkan pembicara yang kedua. Yang kedua, saya akan membacakan CV, yaitu Ibu Iva Kurniasari. Nama, Iva Kurniasari, tempat tanggal lahir, Kebumen, 12 Januari 1999, alamat, Gang Lengkong, RT 1, RW 6, Kali Tengah, Bongbong, Kebumen, riwayat pendidikan, SD Negeri 2 Kali Tengah, SMP Negeri 4 Bongbong, SMA Muhammadiyah 1 Bongbong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator Ibu Santika yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Terima kasih kepada audien yang telah menyempatkan waktunya. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang perilaku guru kepada siswa yang nilainya di bawah KKM. Siswa yang nilainya di bawah KKM, mereka bukan serta-merta tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Hanya saja siswa tersebut saja kesulitan dalam menerima pelajaran. Nah, jika ada saja mereka kesulitan dalam menerima pelajaran. Nah, jika ada siswa yang nilainya di bawah KKM, yang saya lakukan adalah mengadakan remedial. Ada remedial individual dan remedial semua kelas. Dalam artian remedial klasikal dan remedial individual. Nah, jika ada di remedi tetapi nilainya masih di bawah KKM, tentunya harus direvisi sampai siswa itu benar-benar bisa, paling tidak mencapai KKM. Nah, secara umum tujuan pengajaran remedial berbeda dengan tujuan pengajaran biasa, yaitu agar siswa dapat mencapai prestasi belajar yang telah ditentukan. Pengajaran remedial bertujuan untuk memberikan bantuan berupa perlakuan pengajaran kesulitan belajar atau gagal dalam belajar. Nah, kesimpulan dari materi saya adalah remedial bukanlah ujian ulang yang dilakukan siswa untuk memperbaiki nilai yang masih di bawah KKM. Akan tetapi remedial merupakan pengulangan pengajaran yang dilakukan guru terhadap siswa yang kesulitan dalam belajar. Terakhir, harapan saya sebagai pendidik adalah mengajarkan mereka dari nol sampai sebagai sosok yang melebihi gurunya. Ketika mereka tidak mau menerima apa yang diajarkan, guru selalu setia mengarahkan dan membimbing supaya menjadi manusia yang berguna bagi dirinya, orang tua, masyarakat, dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Iva Kurniasari yang telah menyampaikan materi bahwa
Seorang guru harus memahami bahwa seorang siswanya itu memiliki nilai di bawah KKM. Kita berikan aplaus kepada Ibu Iva Kurniasari. Kepada Ibu Iva Kurniasari, dipersilahkan duduk kembali. Sekarang kita memasuki pada sesi tanya-jawab. Berdasarkan ulasan dari penyajian tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Anggraini, izin bertanya kepada Ibu Ninin, yaitu apakah peran orang tua dalam membentuk karakter anak. Sekian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, iya. Gimana sih peran orang tua dalam pembentukan karakter sendiri? Seperti yang tadi saya jelaskan, peran orang tua di sini yang pertama, orang tua dapat mengikuti kegiatan parenting class itu tadi. Jadi orang tua itu mempunyai bekal dalam mengajarkan anaknya. Kemudian sendari kecil ajarkan anak yang baik-baik. Jadi bentuklah karakter anak kalian sesuai dengan semestinya. Sholat, kemudian sayang sama orang tuanya, diajarkan belajar dari kecil. Intinya itu peran orang tua di sini tuh sangat dibutuhkan dalam pembentukan karakter anak. Seperti itu. Gimana, Mbak Novita? Acara selanjutnya adalah ice breaking yang akan dibawakan oleh Ibu Novita Anggraini dan Ibu Inggit Maharani. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok E akan membawakan sebuah SBT yang berjudul Bapak Buah Menggunakan Jari yang dibawakan oleh saya sendiri, Novita Anggraini. Saya Inggit Maharani. Nah, SBT kali ini bertujuan untuk Menghilangkan kebekuan di antara peserta latihan sehingga mereka saling mengenal. dan bisa saling berinteraksi dengan baik antara yang satu dengan yang lainnya. Yuk kita mulai SBT-nya. Nah, kali ini ice breaking-nya yaitu menggunakan tebak buah, menggunakan jari. Jika jari 1 dengan buah jeruk, 2 apel, 3 melon, 4 semangka, dan 5 durian. Yuk kita coba ice breaking-nya. Jeruk, apel, melon, apel, jeruk, durian, semangka, melon, semangka, durian. Nah, itu ice breaking dari kami. Sekian SBT dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Novita Anggraini dan Ibu Inggit Maharani telah memberikan ice breaking-nya sehingga kita semua bisa menjadi fresh kembali dan tidak mengantuk kembali. Karena sesi yang saya jalankan telah selesai, saya selaku moderator apabila dalam menjalankan tugas terdapat kesalahan kata yang disengaja ataupun yang tidak disengaja di hati hadirin, saya memohon maaf setulus-tulusnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.